Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak kompak jawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan yang kemarin, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar semuanya. Amin. Doa dalam hati, berdoa mulai. Selesai? Seperti biasanya, Bibit akan bertanya, kalian sudah bantu apa di rumah? Sudah membantu orang tua apa di rumah tadi? Mbak Zula sudah bantu apa? Mau mengadiknya. Mas Azam sudah bantu apa, Mas Azam? Nata baju. Nata baju. Mbak Danis sudah bantu? Belum. Berarti habis ini harus bantu orang tua loh ya. Mbak Nasma sudah bantu apa, Mbak Nasma? Bantu apa hari ini? Mbak Safa bantu apa, Mbak Safa? Menata tempat tidur. Menata tempat tidur. Mas Fahril? Bantu apa? Ya, setiap pagi kalian harus selalu membantu orang tua. Sempatkan hanya sebentar saja, boleh menata tempat tidur, boleh menyapu halaman, menyapu rumah, ataupun yang lainnya ya. Anak-anak, karena ini juga di musim anak-anak, kalian lihat di situ ada gambar apa? 3M ingat pesan ibu. Nah, 3M ingat pesan ibu. Ya, karena di sekarang ini lagi musim apa, Cah? Sekarang Corona. Anda itu apa? Corona atau COVID-19. Makanya kalian juga harus tetap melakukan 3M. Ya. Apa 3M itu? Ingat pesan ibu. Memakai Pakai masker, masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Baik itu kepada teman ataupun yang lainnya. Karena sekarang kita dalam kondisi COVID-19. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Kemudian hari ini seperti yang sudah share di pembelajaran, bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang apa? Ayo, apa yang sudah disampaikan Bibit? Kita akan belajar tentang Matematika. Tentang Matematika. bulatan dan penaksiran. Kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Ya, kalian lihat di situ. Nah, pembulatan. Ya, seperti yang ada di buku kalian. Ya, pembulatan. Apa toh pembulatan? Kenapa toh kita itu harus belajar pembulatan? Apa dah? Sebenarnya kita belajar pembulatan itu apa? Kalian pernah nggak kalau di toko misalkan ada baju harganya 99.900 gitu? Ada nggak? Ada. Ya. Kalian punya uang 900-nya? Nggak ada, pasti ribuan, puluh ribuan gitu ya. Makanya pembulatan itu gunanya agar mempermudah kita untuk melakukan
pembayaran atau penghitungan. Ya, di situ kalian lihat kembaliannya saya bulatkan aja ya Pak. Karena susah Pak ngitungnya. Nah, makanya itu adalah salah satu gunanya, ya. Nah, apa toh yang dimaksud pembulatan itu? Pembulatan itu apa toh? Apa pembulatan ya? Apa pembulatan? Mengurangi Coba cacat sama di situ. Mengurangi cacat bilangan, namun nilainya hampir sama. Hasil yang Jadi akurat tetapi akan lebih mudah digunakan. Iya, jadi pembulatan itu artinya mengurangi cacat bilangan, ya. Namun nilainya hampir sama. Yang tadinya kalau di situ ada contoh 73 dibulatkan menjadi 70, menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena untuk mencari nilai yang hampir sama, ya. Hasilnya memang tidak akurat, kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Ya. Kemudian kalian lihat di situ, ya, cara membulatkan bilangan. Di situ yang pertama tentukan angka terakhir yang akan dipertahankan. Yang kedua tambahkan 1 jika angka berikutnya adalah 5 atau lebih. Nah, itu namanya pembulatan ke atas. Biarkan sama jika angka berikutnya kurang dari 5. Nah, kalian perhatikan skor nilai suatu permainan biasanya 1 sampai 10, maka diambil suatu batas bahwasanya kalau angkanya 1, 2, 3 dan 4, maka itu dikategorikan bawah, dibuang atau tidak dihitung. Ketika angkanya 5, 6, 7, 8 dan 9 itu nanti dikategorikan ke atas, ya. Nah, kalian lihat aturan pembulatannya, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat contohnya 56 kita bulatkan ke puluhan. Puluhannya angka berapa ini? 5. 5. Angka 5. Maka yang kita pertahankan angka 5-nya, ya. Yang kita pertahankan angka 5-nya, kemudian kita lihat setelahnya angka 5. Itu adalah angka 6. Nah, 6 itu berarti di atas 5 apa kurang? Di atas. Berarti kalau 6 ini di atas 5, dijadikan 1, ditambahkan dengan angka yang dipertahankan. Yang dipertahankan angka 5, maka karena yang 6 ini melebihi 5, ditambahkan 1 untuk 5-nya. Jadi 60. 5 tambah 1, jadinya 60. Ya. Yang B juga sama, angka 11. Angka 11 kita bulatkan ke puluhan. Puluhannya angka 1 yang depan ini. Nah, sampingnya angka 1 juga, karena di bawah 5, maka angka yang kita pertahankan 1 ini akan tetap 1. Tidak ditambah lagi, karena sampingnya kurang dari 5. Jadinya dibulatkan menjadi angka 10. Ya. Nah, ini pembulatan keratusan. Sama kata yang keratusan ya. Ya, angka 143. Kalau dibulatkan ke ratusannya angka berapa ini? 1. 1 ini kita pertahankan. Angka 1 ini kita pertahankan 100, ya, 100. Nah, setelahnya angka 1 ini angka 4, kurang dari 5. Maka ini tidak dihitung karena kurang dari 5, maka 4-nya ini tidak dihitung, maka angka yang kita pertahankan ini tetap 100, tidak berubah. Nah, kita lihat contoh yang kedua, 678. Nah, kalau dibulatkan ke ratusan berarti yang kita pertahankan angka berapa? 7. Yang kita pertahankan angka 6. Ratusannya kan angka 6, berarti yang kita pertahankan angka 6. Kemudian kita lihat setelahnya angka 6 ada angka 7.
Angka 7 ini lebih dari 5. 6-nya ini naik menjadi angka 7. Kita tambahkan 1 menjadi 700. Ya. Kita lihat lagi yang keribuan. Ini yang keribuan. Berarti kita lihat 2119. Ribuannya angka 2. 2. Berarti yang kita pertahankan angka 2. Kita pertahankan. Setelahnya angka 1. Angka 1 itu kurang dari 5. Berarti yang kita pertahankan akan tetap, tidak ditambah. Begitu juga yang bawahnya seperti tadi. Nah, kita lihat lagi. Ya. Nah, ini sekarang ini ada beberapa soal. Kalian lihat yang pertama, angka berapa itu? 32. 32. Dibulatkan ke puluhan. Berarti menjadi berapa? 30. Jadi 30. kalau yang 45 kita bulatkan ke puluhan menjadi 40. menjadi 40. berapa? 50. Ayo, kita lihat puluhannya angka 4. Kita pertahankan. Kita pegang. Kemudian setelahnya angka 5. 5 itu masuk ke atas apa ke bawah? Atas. Ke atas. Berarti menjadi berapa akhirnya? 50. Nah, ya. Begitu juga seterusnya. Yang ini nanti ke ratusan, ini ke ribuan. Nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian di rumah. Ya. Ini nanti ya, nanti soalnya di grup WhatsApp-nya. Nah, sekarang kalau tadi adalah pembulatan, sekarang kita akan belajar tentang Penaksiran. Ya. Apa toh penaksiran? Kalau tadi sudah pembulatan, kok ada lagi penaksiran? Ya, coba dibaca bersama apa di situ penaksiran. Perkiraan yang dilakukan untuk hasil sebuah operasi hitung. kita harus melakukan penaksiran. Kita harus menggunakan aturan-aturan pembulatan sehingga hasilnya bisa mendapati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Jadi penaksiran itu adalah perkiraan yang dilakukan untuk operasi dari sebuah operasi hitung. Kalau pembulatan itu ya kita hanya menghitung satu bilangan ya. Tapi kalau penaksiran kita sudah berubah menjadi operasi hitung ya. Nah, makanya itu nanti tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menghitung penaksiran, maka harus menggunakan konsep pembulatan ya. Tapi di sini ada contoh 1254 ditambah 3675. Maka ini nanti yang pertama dibulatkan sendiri, yang kedua dibulatkan sendiri, baru dijumlahkan. Seperti ini penyelesaiannya ya. 1344 berarti dibulatkan menjadi 1000. Karena setelahnya angka 1 ini angka 3 kurang dari 5. Maka tidak diikutkan, tinggal 1000-nya. Yang 2675 setelahnya angka 2, ribuannya angka 2, ini 6-nya adalah lebih dari 5. Maka ditambahkan 1 di depannya menjadi 3000. Nah, setelahnya dibulatkan satu-satu ya. Ini dibulatkan, ini sudah hasil pembulatan, baru dijumlahkan. Nah, ini perbandingannya.
ketika sudah dibulatkan hasilnya 4.000. Sedangkan hasil sebenarnya adalah 4.009. Ini hanya sedikit. Ini selisihnya berapa, Cah? 9. Nah, selisihnya cuma 9, mendekati, ya, mendekati. Ini juga sama pada soal yang kedua tadi, ya. Ini juga sama, jumlah penonton yang duduk di kursi stadion sebelah kanan ada 2.468, yang ada di sebelah kiri stadion ada 8.632 orang. Kemudian yang belum masuk itu ada 1.358 orang. Taksirlah jumlah keseluruhan penonton. Nah, berarti semuanya diapakan? Ditambah atau dijumlah, ya, karena ini adalah semuanya ribuan, berarti kita bulatkan ke ribuan. Ini dibulatkan ke ribuan, 2.000, ini menjadi 9.000, ini menjadi 1.000. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya berapa ini? 12.000. Nah, ketika dihitung aslinya, nah, 12.458 mendekati, kurang dari 500, ya. Ratusannya ini kan kurang dari 500, berarti tidak diikutkan pembulatannya, tetap 12.000, ya. Ini, ya. Jadi itu. Kemudian keterangan, dari keterangan itu ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, sudah paham semuanya? Ya, insyaallah. Sudah? Kita lanjutkan, ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang penaksiran suatu bilangan, ya. Ketika nanti ada pertanyaan, ada yang kurang paham, kalian bisa chat langsung di guru, ya. Kemudian ini nanti Bibit akan tampilkan suatu gambar. Kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Kalian lihat. Ya. Kalian lihat di situ. Ada gambar apa? Ada tas, ada kaos kaki, ada celana, dan ada sepatu. Nah, kalian amati gambar tersebut, di sampingnya di situ ada label harga-harganya. Yang pertama gambar apa itu? Nah, di situ ada gambar tas, harganya 300.000. Ayo, 300 rupiah, ya, 99.300 rupiah. Ya. Kemudian yang kedua di situ ada kaos dengan harga 97.900 rupiah. Yang ketiga ada kaos kaki dengan harga 15.800 rupiah. Kemudian celana dengan harga 95.400 rupiah, dan yang terakhir ada gambar sepatu dengan harga 10.500 rupiah, ya. Pada gambar tersebut kalian amati, ya, harga-harganya. Kemudian nanti kalian rangkum dalam sebuah tabel. Jadi namanya apa, harganya berapa, kemudian dikasih
pembulatannya, penaksirannya ya. Jadi pembulatannya nanti berapa kalian hitung. Yang terakhir kalian taksir. Ketika kalian misalkan pergi ke mall, ya, melihat barang-barang itu, ingin membeli semua itu, kira-kira kalian itu harus membawa uang berapa, kemudian akhirnya harus membayar berapa. Ya, nanti itu sebagai tugas kalian. Ya, untuk dikerjakan, kalian buat tabelnya, kalian buat pembulatan dan penaksiran jumlah semuanya. Jadi ketika nanti harus membayar itu, kira-kira membayar berapa? Kemudian dibandingkan dengan jumlah aslinya. Ya, seperti yang tadi sudah kita pelajari, jumlah aslinya berapa, kemudian hasil taksirannya berapa. Nanti ketemu selisihnya mendekati berapa. Ya, kalian paham? Ketika ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, nanti kalian bisa langsung chat di guru, lewat pesan suara boleh, lewat chat juga boleh ya. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian selain itu kalian di rumah juga buka YouTube tentang pengetahuan Discovery Channel biar kalian juga tahu bagaimana pengetahuan tentang penaksiran yang lain ya. Jadi biar untuk membuka wawasan kalian tentang pengetahuan tersebut. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di rumah ya. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.